Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Semoga kalian sehat selalu ya guys, dimanapun kalian berada. Oke, jadi di konten kali ini kita akan membahas yang satu ini guys. Nah, kalian bisa dengarkan ya, suara kerak-kerak seperti itu berasal dari sebuah chamber dari filter samping ini guys. Nah, tepatnya ada di bagian mesin atau pompa filternya guys. Nah, itu berisik sekali ya guys. Jadi di sini saya sedikit jelaskan salah satu kerugian ketika kita menggunakan akuarium dengan filter samping seperti ini guys. Nah, hal ini disebabkan karena surutnya air pada di dalam chambernya guys ya, terutama di bagian mesinnya. Kalian bisa lihat ini adalah batas air saat ini yang terjadi guys, dan ini menyebabkan kurang maksimalnya pada kinerja pompa guys ya. Nah, sekarang kita lihat airnya habis ya, surut, dan di sini juga di bagian filter mekanis dan biologisnya juga surut guys ya. Harusnya kapas ini tenggelam guys. Nah, hal itu disebabkan surutnya bukan karena dari kebocoran guys ya. Memang air ini bisa surut karena penguapan dari air yang ada di permukaan akuarium ini guys. Tepatnya berada di put. Air ini kalau memang didiamkan atau kelamaan dibiarkan itu akan menguap guys ya, dan berkurang dengan sendirinya. Nah, dari mana kira-kira air ini bisa menguap? Jadi kalau ada pergerakan arus air seperti ini, itu dari masam tersebut terbentuklah gelembung-gelembung seperti ini guys ya. Nah, gelembung-gelembung ini akan meletus dan airnya bisa muncrat kemana-mana guys ya. Terutama di bagian ini kelihatan sekali basah di pipa mesin atau pipa masum tersebut, itu basah, dan lama-kelamaan kalau dibiarkan memang air akan menguap dan menyusut guys ya. Memang terjadi seperti itu. Nah, dan ini bisa terjadi pada saat kita lama tidak melakukan water change, ataupun pada saat kita dalam kondisi bepergian guys ya, dengan jangka waktu yang sedikit agak lama guys tentunya. Nah, hal yang harus kita perhatikan pada saat kita mau bepergian jauh, ketika kita menggunakan akuarium dengan filter samping seperti ini, kalian harus perhatikan pada chamber guys ya. Itu fungsi dan kunci paling penting yang akan mensuplai kehidupan si ikan-ikan ini pada saat kita akan bepergian jauh guys. Terutama di bagian filter mekanis dan di bagian pompa tersebut guys ya. Kita cek terlebih dahulu pada saat kita akan bepergian, atau kalau bisa di bagian filter mekanis atau kapas tersebut kita ganti dengan yang baru guys. Nah, selanjutnya setelah kita ganti yang baru untuk filter mekanisnya, langsung kita perhatikan kondisi air atau ketinggian air yang ada di chamber tersebut guys. Kalau bisa kita maksimalkan terlebih dahulu guys ya. Kalau bisa kita maksimalkan terlebih dahulu, ya ini diantara tinggi segini guys. Nah, kalau kita sudah perhatikan hal seperti itu, bisa dipastikan kita saat berpergian jauh itu kondisi ikan tetap aman guys. Yang terakhir, jangan pernah kasih makan terlalu berlebihan pada saat kita mau bepergian jauh guys. Karena kalau kita kasih makan yang terlalu berlebihan, mengingat kedepannya kita tidak akan ngasih makan lagi, jadi kita berambisi untuk ngasih makan yang terlalu banyak. Nah, itu juga bisa membahayakan pada saat kita bepergian guys ya. Di antaranya apa? Di antaranya kalau ikan-ikan tersebut membuang kotorannya terlalu berlebihan juga, itu akan menyumbat filter mekanis guys. Kalau filter mekanis tersumbat, hal yang terjadi sama seperti ini guys. Di bagian chamber mesin pompa seperti ini, itu akan mengalami kesurutan guys, dan tidak bisa maksimal untuk pompanya tersebut guys. Namun ini terjadi bukan karena tersumbat guys ya,
Nah, kita lihat ini terjadi bukan karena tersumbat, guys. Kalau terjadi karena tersumbat, harusnya di bagian filter mekanis ini kondisi airnya itu tinggi, guys. Kondisi airnya tinggi, itu tersumbat karena banyaknya kotoran yang ada di filter mekanis ini, guys. Dan ini bukan karena tersumbat, melainkan terjadi karena penyusutan air tersebut, guys ya. Nah, yang harus kita tangani seperti apa, guys ya? Yang harus kita tangani yakni kita perhatikan dulu kondisi air, guys. Pertama, guys ya. Jadi kondisi air tersebut apakah bagus atau tidak ya? Ketika kita lama tidak lakukan water change sampai terjadi penyusutan pada air akuarium tersebut, guys ya. Nah, kita lihat dari pergerakan si ikan-ikan tersebut. Kalian bisa lihat sendiri untuk ikan-ikannya pergerakannya lincah, guys ya. Lincah, lari ke sana ke sini, itu menandakan kondisi air sedang baik-baik saja, guys. Nah, ketika kita mengetahui kondisi ikan dalam keadaan penyusutan seperti ini, namun ikan berada di atas ataupun mojok di bawah dan tidak terlalu banyak gerak, itu bisa terjadi pH atau kualitas air itu tidak baik, guys ya, atau buruk. Nah, kalau kondisi seperti ini, yang harus kita lakukan pada saat penyusutan seperti ini, itu sebaiknya langsung kita tambahkan air aja, guys ya. Karena kalian bisa lihat kondisi dasarnya juga masih bersih, lingkungannya juga masih bersih, tidak ada busa, tidak ada tanda-tanda ikan mengalami kesakitan, guys ya. Jadi langsung saja kita tambahkan air, guys. Oke, setelah kita tambahkan, langsung kita lihat chamber di bagian pompa, guys. Nah, perlahan naik, guys ya. Kalian bisa lihat sendiri, perlahan naik, naik, dan suaranya juga sudah menghilang, guys. Nah, itu solusi terbaik yang harus kita lakukan ketika kita mengalami penyusutan di bagian mesin pompa seperti ini, guys. Oke, karena ini sampai segini, jadi kita juga harus maksimalkan sampai atas ini, guys. Ya, sampai atas ini agar mesin pompa kembali normal, maksimal, dan kinerja mushroom juga akan kembali berfungsi dengan baik, guys ya. Langsung kita tambahkan lagi.
Oke, jadi sudah kembali normal ya, tidak terjadi berisik lagi, dan air yang sudah kita tambahkan ke dalam ke dalam akuarium ini sudah mencapai titik dimana ini yang kita inginkan guys, dan ini tetap aman sampai kurang lebih beberapa hari ke depan guys ya, sampai kurang lebih 1 atau sampai 3 minggu guys ya. Nah guys, dan itu tadi contoh apabila kita mengalami penyusutan di akuarium tersebut, tapi dalam kondisi air sehat, ikan juga sehat guys ya. Nah, hal yang harus kita lakukan yakni kita hanya tetap menambahkan air tersebut guys ya ke dalam akuarium ini. Tidak perlu melakukan apapun kecuali kalau kondisi penyusutan dan ikan terjadi sakit atau pH air kurang bagus, hal yang harus kita lakukan terpaksa mau nggak mau kita harus lakukan water change guys ya, atau pergantian air agar kondisi air menjadi stabil dan ikan juga menjadi sehat guys ya. Nah, dan di sini saya lihat juga kondisi mushroom kembali normal karena memang mesin pompa berjalan dengan baik dan stabil. Dan kalian bisa lihat untuk di bagian filter mekanis memang yang harus kita harapkan seperti ini guys ya. Kondisinya filter mekanis ini atau kapas filternya harus tenggelam seperti ini guys, agar kotoran-kotoran yang masuk dari filter pertama itu langsung naik ke filter mekanis atau naik ke kapas ini guys. Nah, jadi inilah kondisi normal akuarium ketika akuarium filter samping guys ya, ketika kita memang isi air dengan maksimal dan tepat guys ya. Dan semuanya kembali normal, ikan tetap sehat, mushroom lancar, dan pompa